senang sekali bisa bertemu kembali. Kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebaiknya sebelum kita memulai materi kita, mari kita awali dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami akan kembali memulai materi kami. Kami mohon pimpin terangi hati dan pikiran kami. Khusus semua untuk anak didik kami. Tuhan boleh memberkati hati dan pikiran mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai materi kami. Amin. Baik, kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Simak materi yang akan disampaikan bagi anak didik kami sekalian. Remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Materi ini adalah materimu yang terakhir di kelas 10. Kalau di bab pertama kamu belajar bagaimana bertumbuh menjadi manusia dewasa, nah, sebagai bukti bahwa kamu adalah remaja yang terus bertumbuh menuju kedewasaan, maka kamu harus memahami bahwa kamu juga termasuk sebagai pelopor pembaharuan. Nah, indikatornya ada 5, dan kelima poin ini akan kita bahas dalam materi ini. Referensi Alkitab ada 2, dalam kitab Matius 5 ayat 13-15 dan Nehemia 2 ayat 1-20. Menjadi pembaharu, makna sebagai pembaharu. Kamu tentu sering mendengar cerita tentang tokoh dunia ataupun di Indonesia. Ada banyak pekerjaan dan pelayanan yang memberikan dampak sekaligus motivasi bagi banyak orang. Ibu perkenalkan, ini dia Kick Andy. Kick Andy ini adalah acara televisi yang banyak disukai orang karena menampilkan sesuatu yang positif yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Kemudian ada beberapa orang di sini yang diberikan penghargaan seperti hadiah Kalpataru diberikan kepada orang yang berjasa memelihara kelestarian lingkungan hidup. Ada penghargaan Nobel yang telah melakukan bagi kemanusiaan di bidang keilmuan maupun perdamaian dunia. Ada juga penghargaan yang diberikan kepada orang yang mendedikasikan hidupnya bagi HAM. Dan ada seorang perempuan Pakistan yang bernama Malala Yousafzai yang berusia 16 tahun. Gadis ini seharusnya masih di bawah asuhan orang tua, tetapi dia berjuang menyuarakan agar perempuan di Pakistan diperbolehkan memperoleh pendidikan. Dia meraih penghargaan Nobel atas perannya dalam menyuarakan hak anak. Kemudian kita lihat juga dalam Alkitab Nehemia. Nehemia ini adalah seorang juru minum raja di zamannya. Kalau dikatakan juru minum raja berarti dia orang kepercayaan raja. Tapi kamu harus tahu dan pahami bagaimana Nehemia ini rela meninggalkan kedudukannya demi membangun kembali tembok Yerusalem. Ya. Dan Nehemia ini menghadapi tantangan yang begitu berat dalam niat baiknya ini, bahkan dari bangsanya sendiri. Tapi dia tidak mundur. Dia berusaha membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Dan dia tidak sendiri, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya tembok Yerusalem ini boleh berdiri kembali dan ada pengharapan, ada perubahan hidup yang lebih baik ketika Nehemia melakukannya. Nah, mereka ini yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah pembaharu kehidupan. Nah, kamu sebagai remaja, apakah kamu juga berusaha melakukan sesuatu yang spektakuler dulu baru disebut sebagai pembaharu? Kamu tidak harus menunggu sampai memperoleh penghargaan yang baru berperan sebagai pembaharu. Tapi menjadi pembaharu dapat dimulai dengan hal-hal yang sederhana yang berguna bagi dirimu sendiri dan orang lain. Nah, di sini akan kita kupas di sini, kamu simak bagaimana kamu sebagai remaja Kristen menjadi pembaharu bagi orang lain. Ya, yang pertama adalah menjadi garam kehidupan. Referensi kita dalam Matius 5 ayat 13. Ya, kita tahu garam itu fungsinya bukan hanya mengasinkan makanan, tapi juga mengawetkan supaya tidak menjadi busuk dan rusak.
Menjadi garam berarti kita mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang merusak dan merugikan diri sendiri. Contohnya, kebiasaan menyontek, merokok, menggunakan narkoba, tidak toleran terhadap sesama, bolos, tawuran, tidak peduli kebersihan, bahkan tidak peduli lingkungan, serta berbagai perbuatan merusak lainnya. Nah, kamu sebagai remaja Kristen menjadi garam berarti kamu memberikan warna bagi kehidupanmu sendiri, bagi kehidupan di sekitarmu. Kamu memberikan ketenangan ketika ada engkau, ada sukacita, ada kedamaian, ada cinta kasih. Kamu jadi berkat dalam perkataan dan dalam perbuatanmu. Contoh, kalau ketika kamu ada, maka semua masalah bisa menjadi diselesaikan. Ketika kamu ada, yang tadinya bertikai menjadi aman saja. Nah, ini menjadi garam kehidupan. Kita memberikan rasa, memberikan warna dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang boleh Ibu sampaikan adalah kamu menjadi terang kehidupan. Referensi kita dalam Matius 5 ayat 14-15. Terang itu pasti dibuat di atas agar dapat menyinari semua sudut ruangan. Terang itu terlihat dengan jelas dan memberikan dampak positif bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, sikapmu sebagai remaja Kristen tidak hanya kelihatan ketika kamu di gereja, bukan hanya dalam kegiatan gereja, tetapi di luar gereja, dalam kehidupan kamu sehari-hari, dalam tutur katamu yang sopan, hormat kepada guru-guru, hormat taat kepada orang tua, ya, memiliki kelemah lembutan, pikiran yang positif, tidak memandang sara, ya, melestarikan, menjaga kebersihan. Ini mungkin contoh yang boleh Ibu berikan dalam posisimu menjadi terang dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam, ada 5 poin ciri kamu di sini. Yang pertama, menjadi inisiator dalam setiap kegiatan bagi kepentingan banyak orang. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, hidup dalam kebenaran dan kebajikan, menunjukkan kasih dan kepedulian bagi mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan, membawa damai ketika ada pertikaian. Kelima ini adalah ciri-ciri seorang pembaharu. Jika kamu sudah menemukan poin ini dalam diri kamu, berarti kamu adalah orang yang dirindukan di tengah lingkunganmu. Ketika kamu membawa damai, ketika ada pertikaian, kamu memberikan ketenangan, berarti kamu adalah pembaharu kehidupan. Nah, dari materi ini, Ibu berharap kita adalah bagian dari pembaharu. Oke? Nah, jadi kesimpulan yang boleh Ibu sampaikan pada hari ini adalah pembaharuan oleh Roh Kudus menyebabkan seseorang mampu memahami kekuatan dan kelemahan dirinya serta menerima orang lain apa adanya dalam setiap perbedaan yang ada. Remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan untuk menjadi garam dan terang kehidupan. Remaja Kristen dapat mewujudkan dirinya sebagai motivator atau pembaharu kehidupan sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Jadi ini kesimpulan yang Ibu boleh sampaikan kepada kamu. Ibu berharap kamu sudah boleh memahaminya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus tetap menjaga potensi kita sebagai pelopor pembaharuan. Di situasi, kondisi COVID yang kita alami sekarang ini, kita jangan jadi penyebar hoaks, tetapi kita harus memberikan rasa, memberikan garam dan terang kepada orang lain, agar ketika kita ada, lingkungan kita menjadi lebih tenang dan nyaman. Jangan gara-gara kita, orang lain menjadi bersandungan. Ibu berharap talenta yang kau miliki, kemampuan yang kamu mungkin miliki, pergunakanlah itu untuk hal-hal yang positif. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, dan silahkan kamu kerjakan tugas. Yang pertama, penugasanmu adalah kamu ringkas materi ini dalam buku catatanmu, kemudian kamu buat poster berupa ajakan bagi remaja Kristen untuk bersedia menjadi pembaharu di lingkungan sekitarmu, ya, berupa poster, ya, ajakan. Seperti mungkin dalam bentuk, kalau kita adakan KKR, ya, ada posternya, atau mungkin ada acara tertentu, ada posternya. Nah, kamu buat di karton atau di kertas HBS, ya. Paling lama dikumpul tanggal 19 Mei, kamu boleh kirim salah satu yang Ibu buat di video kita ini. Oke, baik, anak didik kami, materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kamu, ya. Mari semangat, mari terus belajar, karena untuk menjadi orang yang berhasil
harus terus belajar, dan harus terus memiliki semangat. Sampai di sinilah pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami, untuk boleh menjadi berkat, untuk menjadi pembaharu, untuk boleh memiliki cita-cita. Biarlah anak didik kami ini memiliki niat, tekad, semangat yang baik untuk sebuah cita dan masa depan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akhiri materi kami hari ini. Tuhan Yesus yang menolong kami. Amin. Sampai di sinilah pertemuan kita anak didik kami. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus, jaga kesehatan. Bye-bye.